Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan ngepresentasiin tentang bisnis plan. Sebelum kita masuk ke presentasinya, yuk kenalan dulu sama aku. Hai, kenalin, nama aku Wahyu Ismasari dengan nomor induk mahasiswa 2321140 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Nah, karena sekarang udah kenal nih sama aku, yuk kenalan juga sama produk aku. Nah, latar belakang kenapa aku mengambil bisnis kuliner ini, yaitu peluang bisnis kuliner itu sangat lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Seperti yang kita ketahui, bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok. Di era zaman sekarang, makanan tradisional sudah jarang sekali ditemukan. Hal ini terjadi karena maraknya makanan modern seperti seafood, junk food, dan makanan barat yang disukai oleh kalangan muda, bahkan orang tua sekaligus. Apabila kejadian ini terus berlanjut, maka besar kemungkinan anak atau cucu kita tidak mengetahui apa yang dimakan orang terdahulu. Melihat kondisi tersebut, saya mencoba berinovasi dengan makanan tradisional yang membuat kaum muda merasa tertarik untuk mencobanya, yaitu bisnis singkong keju. Nah, mengapa sih saya memilih bisnis ini? Karena pada era zaman sekarang, semakin kreatif seseorang membuat sesuatu usaha akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba kuliner yang kita jual. Dari penelitian dan analisis saya, bahwa masyarakat sekitar lebih menyukai makanan yang memiliki harga terjangkau, praktis, serta cukup mengenyangkan. Sehingga saya membuat sebuah inovasi yang tak kalah praktis, cepat saji, namun tetap tidak menghilangkan nilai tradisionalnya. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan nama produk yang saya jual. Produk kewirausahaan kali ini saya namai dengan nama Selimut King Kong atau keju singkong. Produk ini adalah berbahan dasar dari singkong. Singkong merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang cukup banyak diminati. Selain rasanya yang cukup enak, singkong dikenal dengan kaya akan kandungan zat gizi di dalamnya, seperti karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh sebagai salah satu bahan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Bahan lainnya adalah keju. Rasanya yang gurih dan juga mengandung kalsium yang baik untuk tubuh menjadikan bahan ini cukup familiar dan digemari oleh orang-orang pada saat ini. Bahan pelengkap lainnya adalah kulit lumpia dan susu kental manis. Dalam hal ini, susu yang dipilih adalah susu coklat karena dinilai lebih banyak digemari oleh semua kalangan masyarakat. Beberapa bahan tersebut kemudian dipadukan dan menghasilkan rasa yang enak dan menarik. Nah, itulah sedikit ringkasan nama produk yang saya jual. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi perusahaan. Lokasi outlet selimut King Kong ini, yaitu selimut singkong keju ini, berada di Jalan Seragi Pujasera, Kabupaten Pekalongan. Tentunya lokasi usaha ini dapat ditemukan dengan mudah karena terletak di pinggir jalan dan dapat dijangkau kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, sehingga banyak peluang orang untuk mengunjungi ke outlet. Selimut singkong keju merupakan makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Sehingga singkong ini sangat aman untuk dikonsumsi. Usaha singkong selimut ini mempunyai target pasar bagi semua kalangan, mulai dari kalangan menengah ke atas sampai dengan kalangan menengah ke bawah, khususnya bagi para konsumen remaja, yaitu para siswa dan para mahasiswa. Produk ini berbahan dasar singkong yang kaya akan kandungan gizi di dalamnya, seperti karbohidrat, dan pembuatan produk ini juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan alami. Situasi persaingan dalam menjalankan bisnis ini adalah masyarakat yang saat ini sudah mulai bermunculan membuat usaha makanan atau jajanan berbahan dasar singkong, membuat saya mengatur strategi sedemikian rupa untuk menarik perhatian para konsumen agar membeli singkong selimut ini. Dengan situasi pesaingnya cukup banyak ini, saya berusaha berinovasi agar produk olahan berbahan dasar singkong ini dapat disukai oleh konsumen dan bersaing di pasaran dengan respon yang cukup baik. Nah, selanjutnya adalah sasaran pembeli.
Dalam usaha ini, sasaran yang saya tuju adalah semua lapisan masyarakat sekitar Seragi yang menyukai produk olahan singkong, terutama anak muda maupun mahasiswa yang menyukai produk cemilan. Nah, untuk harga jual produk selimut singkong ini disesuaikan dengan harga para pesaing, yaitu seharga 2.000 untuk satu buah. Untuk satu porsinya dikenakan harga 10.000 isi 5 buah. Dengan tampilan yang menarik serta rasa gurih dan manis yang sangat unik, makanan selimut singkong ini mengandung banyak gizi seperti karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh sebagai salah satu bahan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Untuk mempromosikan usaha singkong selimut ini, penjual memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan produk jualan dengan sasaran konsumen yang lebih luas. Nah, contoh media sosial yang penjual gunakan yaitu Instagram, WhatsApp, dan aplikasi ojek makanan lainnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Ada harganya yang terjangkau, mempertahankan cita rasa dari singkong, tidak memerlukan banyak modal, bahan baku yang digunakan mudah didapat, pembuatannya tidak terlalu sulit, dan diproduksi dengan bahan-bahan yang berkualitas dan diproduksi secara hati-hati dan bersih. Nah, selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahannya. Yang pertama ada kurangnya modal untuk menjalankan usaha. Yang kedua, saingan dalam berbisnis cukup banyak dan sudah banyak penjual lain. Dan yang terakhir ada tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, selanjutnya ada opportunity, yaitu peluang. Yang pertama, pesaing yang banyak akan membuat usaha singkong selimut ini tampil beda dari penjual olahan makanan berbahan dasar singkong lainnya. Yang kedua, ada bentuk olahan ini yang berupa jajanan ringan menjadikan banyak permintaan yang cukup tinggi karena berbahan dasar singkong yang berupa zat karbohidrat dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat sekitar yang biasanya jarang untuk menyempatkan diri menyantap sarapan. Nah, yang terakhir ada ancaman. Ancaman di dalamnya ada beberapa singkong yang didapat dalam kondisi jelek yang dapat mengaruhi hasil olahan produksi. Yang kedua ada banyak bermunculnya produk olahan singkong menarik lainnya yang bersaing untuk menarik hati para konsumen. Baik, segitu dulu penjelasan tentang analisis SWOT. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan foto produk selimut singkong keju yang saya jual. Nah, itulah presentasi dari bisnis plan selimut singkong keju. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.